Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Saat ini kita kembali merasakan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nafas kehidupan dan hari yang baru masih Tuhan percayakan. Untuk itu, mari kita isi kehidupan ini dengan kebaikan, dengan senantiasa melakukan apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Di minggu ke-17 sesudah Pentakosta ini, kita beribadah dengan tema mendidik anak. Berdasarkan kitab Amsal pasal 23 ayat ke-12. Pelayanan firman dalam ibadah minggu saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya Loide Rahmanto Siagian. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan akan ibadah dan bakti diri kita hari ini. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amsal 4 ayat 13 yang menjadi nas pembimbing untuk kita dalam ibadah ini mengatakan demikian. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Jaga
Tuhan dipersilakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Sebagai orang tua, kami sering lalai dalam mendidik anak kami. Sebagai seorang anak, kami pun sering tidak mendengarkan didikan orang tua kami. Perbaharuilah hidup kami, ya Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan melalui firman Tuhan yang tertulis dalam surat 1 Petrus 2 ayat 10 yang mengatakan demikian. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Berdasarkan firman Tuhan ini, selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Bersama kita mendengarkan perintah hidup baru yang menjadi penuntun bagi hidup kita yang telah dibaharui oleh Tuhan. Kita buka surat Kolose pasal 2 ayat 6-7. Kolose pasal 2 ayat 6-7 yang mengatakan demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, dan hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama mendengarkan kesaksian pujian dari anak kita Jepon Nale. Dipersilakan.
perlindunganku, Kau menara dan perisai di hidupku. Engkau perisai di dalam hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Ya, jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan, sumber segala rahmat dan kekuatan, pada hari ini ya Bapa, kami membuka hati, pikiran, bahkan hidup dan kehidupan kami untuk kebenaran firman-Mu, supaya di dalamnya kami terus dituntun mengikut Tuhan di jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Karena itu ya Bapa, biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami semua, sehingga firman Tuhan sungguh memberkati hidup kami anak-anak-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri bersama kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan pada ibadah saat ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari kitab Amsal pasal 23 ayat 12. Kitab Amsal pasal 23 ayat 12 yang menyatakan, "Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, puji syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan untuk kita minggu ini adalah mendidik anak. Jadi berdasarkan firman Tuhan yang kita baca dalam Amsal 23 ini, saya mengajak kita untuk memperhatikan satu ayat ke bawah, yaitu pada ayat 13. Mari kita perhatikan Alkitab kita, lalu di sana dikatakan demikian. Jangan menolak didikan dari anakmu,
Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Jadi firman untuk kita hari ini kalau kita baca kitab Amsal pasal 23 ini, kita bahkan diajak untuk menggunakan rotan dalam mendidik anak-anak kita. Jadi mungkin kita akan bertanya, wah itu apa enggak terlalu keras? Bahkan mungkin sudah mungkin ada di dalam hati kita yang mengatakan itu tidak perlu. Apa ayat ini tidak bertentangan dengan prinsip pendidikan sekarang yang mengajarkan supaya pendidikan itu tanpa kekerasan? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum kita terlalu jauh berbicara tentang mendidik anak, saya ingin mengajak kita untuk mendengarkan cerita-cerita hidup anak-anak zaman sekarang. Jadi ada satu cerita tentang sebuah keluarga yang mempunyai seorang anak perempuan bernama Nia. Nia sangat disayangi oleh orang tuanya. Ia tidak pernah mendapatkan teguran yang keras, bentakan, pukulan, bahkan orang tuanya tidak pernah memarahinya. Semua kemauannya dituruti orang tuanya. Apa yang Nia mau selalu diberikan. Hingga suatu hari seorang guru di sekolah menegur Nia dengan keras karena Nia melakukan kesalahan yang cukup fatal. Lalu atas teguran itu Nia marah, tidak terima di hati. Lalu dia menangis dan bilang ia tidak lagi mau sekolah. Lalu mengetahui hal itu, orang tua Nia pun marah kepada sang guru. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kisah-kisah seperti Nia ini banyak terjadi di negara kita sebelum corona. Anak-anak yang mudah patah arang, anak-anak yang tidak mau menerima teguran, anak-anak yang tidak terima ditegur oleh gurunya. Dan semakin mereka besar, semakin kondisinya menakutkan. Saya akan membacakan bagi kita beberapa berita tentang kehidupan anak-anak di tengah-tengah, tentang perlakuan-perlakuan anak-anak di tengah-tengah masyarakat. Ini judul berita Bapak Ibu saudara-saudara ya. Yang pertama, dilarang merokok di kelas, siswa SMP tantang guru berkelahi. 6 tahun penjara bagi siswa penganiaya guru budi yang tewas. Tak diberi uang saku, tak diberi uang untuk beli sabu, anak di Makassar aniaya orang tuanya. Viral anak SD dipukul dan ditendang oleh temannya. Ini judul-judul berita. Ini terjadi. Ini fakta kehidupan anak-anak kita di zaman sekarang ini. Lalu pertanyaannya, bagaimana rasanya mendengarkan dan membaca berita ini? Bukankah ini berita yang menyesakkan hati? Bukankah kita menjadi berpikir 1000 kali untuk bilang bahwa memang mereka harusnya diajar dengan cara-cara yang lembut saja? Bapak Ibu saudara-saudara, jadi benar apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam 3 Yohanes 1 ayat 4 yang mengatakan demikian. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Kata Rasul Yohanes. Jadi dalam hidupnya ia merasa bahwa enggak ada hal yang lebih mendatangkan sukacita. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar anak-anakku hidup dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, saya pikir itu senada dengan firman Tuhan yang kita baca hari ini. Kalau kita perhatikan ayat 15, penulis Amsal bilang begini. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita orang tua ini sebenarnya mau diingatkan oleh penulis Amsal, oleh Rasul Yohanes, bahwa dalam hidup kita enggak ada sukacita yang lebih besar daripada menemukan, melihat, menyaksikan anak-anak kita hidup dalam kebenaran. Sehingga kita sadarilah, Bapak Ibu saudara-saudara, kita pegang pesan firman Tuhan ini, bahwa apapun yang dimiliki anak-anak kita, entah itu kepandaian, entah itu kecantikan, entah itu talenta yang luar biasa, apapun yang mereka miliki, kalau hidup mereka jauh dari yang namanya kebenaran,
Kalau mereka melakukan apa yang gak patut di mata Tuhan, sesungguhnya hidup mereka tidak mendatangkan sukacita bagi hidup kita. Makanya hari ini firman Tuhan ingatkan kita tentang hal mendidik anak. Makanya pertanyaannya bagi kita, bagaimana caranya mendapatkan anak-anak yang mendatangkan sukacita ini? Bagaimana caranya membentuk anak-anak yang memiliki hati yang bijak? Bagaimana caranya, kalau dalam ayat 12 tadi itu kan, bagaimana caranya mendapatkan anak-anak yang memperhatikan didikan, yang telinganya itu disendengkan pada kata-kata pengetahuan. Bagaimana caranya? Metode seperti apa yang bisa kita kerjakan, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang tua, sebagai pendidik? Jadi kalau dalam ayat 13 yang tadi saya mau ajak kita lagi kembali membaca itu, dikatakan jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, jangan segan-segan mendidik anakmu, jika engkau memukul dia dengan rotan, ia tidak akan mati. Jadi para pendidik, orang tua, gereja, pelayan PA, pelayan PT diminta untuk mendisiplinkan anak-anak. Kalau dalam bacaan kita dikatakan dengan cara memukul mereka dengan rotan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar kata-kata rotan aja mungkin kita sudah keberatan di hati. Bagaimana nih di zaman sudah sedemikian maju, cara orang tua mendisiplinkan anak di zaman sekarang sudah amat sangat jauh dari apa yang terjadi puluhan tahun yang lalu. Bahkan mungkin kata-kata rotan ini akan dengan serta-merta dianggap kuno, bahkan berlawanan dengan hak asasi manusia maupun undang-undang perlindungan anak. Mungkin itu menjadi perdebatan di hati kita sekarang. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita dengarkanlah makna sesungguhnya dari Amsal 23 ini. Tentu bahwa pendisiplinan dengan menggunakan pukulan rotan ini tidak dilakukan dengan semena-mena. Makanya kalau dalam baris kedua ayat 13 tadi dikatakan, ketika engkau memukulnya dengan rotan, ia tidak akan mati. Sehingga pukulan itu tidak maksudkan untuk mencelakai, supaya anaknya sakit, bukan itu maksudnya. Apalagi tujuannya untuk membunuh, bukan. Penghukuman secara fisik memang menyakitkan. Bagi siapa? Bagi orang tua iya, bagi anak iya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, pukulan itu seringkali seperti obat yang pahit yang bisa menyembuhkan satu penyakit. Makanya pakar pendidikan mengatakan bahwa meskipun terasa menyakitkan dan tidak menyenangkan, tapi pukulan yang diberikan dengan hikmat, didesain dengan kebaikan, disertai dengan doa, adalah menjadi alat pendidikan yang baik bagi anak-anak. Tetapi sekaligus saya mau ingatkan kita, supaya jangan menjadikan ayat ini sebagai pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jangan sedikit-sedikit menggunakan rotan. Anak gak mau makan, pukul pakai rotan. Anak gak mau belajar, pukul pakai rotan. Anak gak mau tidur siang, pukul pakai rotan. Bukan itu yang dimaksud. Jangan sampai terjadi seperti seorang ibu yang beberapa waktu yang lalu memukul anaknya hingga tewas karena tidak bisa mengerjakan tugas sekolah secara online. Bukan itu yang dimaksud. Jangan sedikit-sedikit pakai rotan atas nama firman Tuhan dalam Amsal 23 ayat 13. Bukan itu yang dimaksud. Makanya kalau kita baca lanjutan dari ayat ini, ayat 14 mengatakan begini, engkau memukulnya dengan rotan tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Ini alasan yang mendasar sampai orang tua diminta memukul dari rotan, memakai rotan, supaya kita menyelamatkan nyawa anak kita dari dunia orang mati. Jadi kalau dia sudah sedang berjalan menuju kematian, meninggalkan Tuhan, melakukan apa yang menjauhkan dia daripada Tuhan, maka pukullah dia pakai rotan supaya dia kembali ke jalan Tuhan. Itu yang penulis Amsal maksudkan bagi kita. Makanya kalau dalam ayat 13 tadi diawali dengan kata janganlah menolak. Ini artinya adalah jangan ragu-ragu, jangan enggan, jangan takut saat kita mendisiplinkan anak kita. Kadang-kadang di hati kita para orang tua, apalagi zaman sekarang ya,
Orang itu kan anaknya cuma satu, kadang cuma dua, gak seperti dulu anaknya banyak-banyak gitu ya. Jadi kadang-kadang rasa sayang orang tua itu terlalu besar kepada anaknya sehingga kadang-kadang dia khawatir, dia takut mendisiplinkan anaknya sendiri. Takut anaknya marah, takut anaknya sakit hati, takut menimbulkan kebencian. Bapak Ibu saudara-saudara, karena itu perlu kita tanamkan ke dalam diri kita para orang tua bahwa mendisiplinkan anak itu perintah Tuhan bagi kita. Itu cara kita untuk membuat anak-anak kita mematuhi Tuhan dalam hidup. Makanya saya ingat cerita tentang bagaimana Tuhan menegur Nabi Eli ketika anak-anaknya jauh daripada Tuhan. Tuhan bilang, engkau lebih takut kepada anak-anakmu daripada kepadaku. Sampai begitu Tuhan menegur Nabi Eli. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu mari mendidik anak-anak kita. Mari belajar terus mendisiplinkan hidup mereka. Hari-hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, kita sedang berada dalam dunia yang mengagungkan nilai-nilai kepandaian, keterampilan, kesuksesan, ketampanan, kecantikan, ketenaran. Nilai-nilai yang membuat kita rasanya seperti luar biasa. Tapi ingatlah bahwa itu tidak sepenuhnya benar. Kita membutuhkan semua itu, tapi bukan itu yang paling esensi bagi hidup kita. Ada nilai utama yang harus terus kita tanamkan bagi hidup anak-anak kita, supaya mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan, supaya karakter Kristus lekat dalam diri mereka, sehingga kemanapun mereka ada dalam pertimbangan nilai-nilai yang Kristiani dalam hidup mereka, supaya hati mereka lekat kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua untuk menjadi seorang pendidik bagi anak-anak kita? Yang pertama, jadilah orang tua yang takut akan Tuhan. Peliharalah hidup peribadahan setiap hari di dalam rumah kita masing-masing. Jangan beribadah sekali setahun, tapi rutinlah lakukan peribadahan itu dengan kerinduan yang tertuju kepada Tuhan. Hiduplah jujur, hiduplah saleh. Katakanlah perkataan yang baik, ajarkanlah anak-anakmu mendengarkan firman, doakan mereka dalam hidup sehari-hari. Yang kedua, mengajarlah dengan contoh atau teladan. Jadi kalau kita umpamakan sebenarnya keluarga itu adalah sekolah. Dan guru utamanya adalah orang tua. Dan buku pegangan paketnya adalah teladan orang tua. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari menjadi teladan. Teladan bagi hidup anak-anak kita. Untuk mendidik anak yang tangguh, butuh orang tua yang tangguh. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, jadilah pendidik yang tangguh bagi hidup anak-anakmu. Kalau Tuhan percayakan anak untuk kita besarkan, kita lakukanlah dengan rasa tanggung jawab. Karena nanti hidup mereka menjadi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Kita kerjakan dengan komitmen, kita kerjakan dengan cinta kasih. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Aku di ratu teleku
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut dan dengan sikap sempurna, masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk. Marilah kita bersehati menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk sapaan firman Tuhan bagi hidup dan kehidupan kami pada hari ini. Ketika Tuhan kembali mengingatkan kami, para orang tua, para pendidik, para pelayan, untuk mendidik anak-anak kami, biarlah kami melakukannya dengan penuh kesungguhan hati, supaya komitmen untuk mengantar anak-anak kami, membekali mereka pengenalan akan kebenaran firman-Mu, meneguhkan hati kami untuk menjadi pendidik yang sungguh-sungguh, yang tangguh dalam kehidupan kami, dimanapun Tuhan utus kami untuk menjadi pendidik. Ya Allah, ya Tuhan, terutama untuk semua orang tua yang memiliki anak-anak mulai dari balita sampai dengan usia remaja. Tuhan, kiranya tolong anak-anak-Mu untuk berkomitmen teguh menjadi orang tua yang hadir mendampingi anak-anak mereka, menyelenggarakan pendidikan untuk mengenal Kristus dan memiliki karakter Kristus dalam hidup mereka sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, dalam ibadah ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati pemerintahan dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah. Terutama kami doakan untuk Provinsi Bali dan Kota Denpasar. Kiranya Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin yang Tuhan pilihkan untuk memimpin perjalanan bangsa kami, agar hikmat dan pengertian yang asalnya daripada Tuhan menopang dan mengarahkan langkah-langkah bahkan keputusan-keputusan yang mereka ambil demi kepentingan rakyat banyak. Demikian juga kami doakan ya Tuhan untuk TNI, Polri, DPR, dan MPR. Tuhan memberkati supaya senantiasa bersinergi untuk memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan yang saling menopang dan saling membangun satu dengan yang lain. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk pergumulan pandemi COVID-19 di seluruh dunia ini. Kiranya Tuhan menolong supaya sungguh ditemukan obat yang pas sehingga pandemi ini boleh cepat berlalu. Terkhusus kami doakan di Indonesia, khususnya di Bali, kiranya Tuhan juga topang kami sekalian, supaya kami punya kesadaran untuk mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga demikianlah kami boleh memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19. Kami dukung dalam doa ya Tuhan untuk tim medis yang menangani korban pandemi COVID. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang sementara ini harus menderita karena terkena virus corona. Kiranya Tuhan juga memberkati agar kekuatan yang daripada Tuhan menopang, sehingga demikianlah mereka boleh kembali dipulihkan dan disehatkan. Terima kasih Bapa, demikian juga kami doakan untuk gereja-gereja di muka bumi ini. Kiranya Tuhan memberkati, terutama untuk GPIB Jemaat Maranatha. Tuhan jaga, pelihara semangat pelayanan, semangat penginjilan, supaya sungguh kasih Tuhan terus diikuti, sehingga gereja boleh hadir untuk melayani jemaat juga masyarakat. Demikian juga kami doakan untuk jemaat yang mengalami kedukaan
Kami berdoa untuk keluarga besar Totomutu Tampomuri. Kami juga doakan keluarga besar Bapak Ibu Niko Kasiha. Kasihani keluarga-keluarga yang berduka ya Bapa, supaya dalam kemurahan-Mu mereka boleh dikuatkan dan dihiburkan. Demikian juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit dan harus dirawat di rumah. Kami doakan Ibu Mut Maina Joni, Bapak Hage Lomi, dan juga Bapak Iputu Dharma. Demikian juga untuk jemaat Tuhan yang sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Kami doakan Penatua Nyonya Lucy Taga dan juga Penatua Bapak Karel Leol. Biarlah jamahan kuasa-Mu, pertolongan-Mu boleh berlaku bagi Bapak Ibu saudara-saudara kami yang sedang sakit ini, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit, agar mereka boleh kembali pulih dan sehat dan kembali bersama dalam keluarga memuji dan memuliakan Tuhan. Demikian juga sekalian anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah minggu ini, kiranya Tuhan memberkati. Baik presbiter, pemandu lagu, tim IT, kiranya Tuhan memberkati, agar semua boleh melakukannya dalam sukacita melayani Tuhan. Bahkan untuk hari-hari ke depan, biarlah kiranya kami boleh selalu bersemangat menyambut pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Bahkan sekalian anak-anak-Mu yang hari ini ada di rumah mereka masing-masing berdoa dan beribadah, yang menyampaikan syafaat mereka kepada Tuhan, itu pun kami dukung di dalam doa, supaya Engkau Allah kami mendengarkan doa segenap anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Ingatlah firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10 yang menyatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Sambil memberikan persembahan syukur, kita memuji dan memuliakan Tuhan dan bernyanyi dari Gita Bakti 84 bait yang pertama. Terimalah
Jemaat Tuhan, marilah berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah, berkat-Mu begitu melimpah dalam hidup kami. Engkau selalu memelihara dan tidak pernah membiarkan kami berkekurangan. Kini kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Dalam nama Kristus, terimalah persembahan syukur kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk mengikuti warta jemaat hari ini Minggu, tanggal 27 September 2020 sebagai berikut. Majelis Jemaat GPIB Maranatha di Denpasar mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-17 sesudah Pentakosta, khususnya kepada Bapak Ibu warga jemaat yang mengikuti ibadah Minggu secara live streaming di rumah. Kami ucapkan selamat beribadah bersama keluarga masing-masing dalam kasih dan berkat Tuhan. Informasi tentang ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan bertempat di GPIB Jemaat Maranatha Denpasar, Bali. Akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan bagi yang pertama, Saudara Mika Pokiringan Bombong, anggota jemaat Gereja Toraja, Mamasa, Sulawesi Barat, dengan Saudari Sermiati Yakob, anggota jemaat di sektor pelayanan Bethesda, pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 pukul 11 WITA. Penggembalaan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 pukul 16 WITA. Yang kedua, Saudara Joniarto Peter Dias, anggota jemaat di sektor pelayanan Galilea, dengan Saudari Wanda Pramudani Limbu, anggota jemaat GPIB Kasih Karunia Denpasar, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 pukul 10 WITA. Penggembalaan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 pukul 16 WITA. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan tersebut dapat dilaksanakan apabila tidak ada persoalan dan semua persyaratan lengkap. Untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19, maka untuk kebaikan dan keselamatan kita bersama, kami mohon perhatian warga jemaat. Marilah kita bersama-sama mentaati protokol kesehatan sesuai peraturan pemerintah dan himbauan dari Majelis Sinode GPB dalam upaya untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19. Wajib menggunakan masker, selalu mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, dan harus tetap menjaga jarak fisik, tetap menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, serta melaksanakan perilaku hidup sehat dan bersih demi kesehatan dan untuk keselamatan diri kita dan sesama kita. Marilah kita bersatu hati, tetaplah berdoa agar Tuhan Yesus Kristus melalui kasih-Nya memberikan kita kekuatan untuk berjuang mengakhiri pergumulan tentang pandemi COVID-19 agar situasi kembali normal. Demikian warta jemaat hari ini. Majelis Jemaat GPIB Maranatha Denpasar, Bali mengucapkan selamat memasuki Minggu ke-17 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat senantiasa mengasihi dan memberkati kehidupan kita bersama. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Setiap hari alam bersaksi tentang kebaikan Tuhan dengan caranya. Matahari dengan sinarnya, burung dengan kicauannya. Kini tiba waktunya bagi kita untuk bersaksi baginya. Tetap teguh
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.